صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وأولاده وذريته وعياله وأصحابه وأهله الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك ومعرفتك كما نورت بنور شمسك وقمرك أبدا أبدا. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وجملنا بالعافية والتقوى. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة. Kemudian hati kalian semua wahai orang-orang Yahudi, orang-orang Yahudi yang hidup di zaman Nabi Muhammad. Kemudian hati kalian keras min ba'di dzalika, setelah demikian yang disebutkan min ihya'il qatili wa ma ba'dahu minal ayat, yaitu dari peristiwa dihidupkannya orang yang terbunuh. Setelah peristiwa terjadi pembunuhan dan tidak diketahui siapa yang melakukannya, kemudian Allah mukhrijum bima kuntum taktumun, Allah menjelaskan apa yang kalian sembunyikan. Kemudian orang yang terbunuh tersebut dihidupkan oleh Allah dan menceritakan siapa yang melakukannya. Mereka semua orang-orang Yahudi, kalian semua melihat peristiwa itu, tahu peristiwa itu, tapi kalian semua hati kalian keras seperti batu. Fahiya kal hijarah, hati kalian keras seperti batu, au asyaddu qaswa, atau lebih keras daripada batu. Sekeras-kerasnya batu masih ada harapan pecah, bahkan dengan benda yang lembut sekalipun batu bisa pecah. Tapi kalau hati sudah keras, sulit untuk dilembutkan. Atos tingkatnya, tapi secara maknawiyah, secara harfiah. Namun harfiah mati uang mah benyek. Lah hati kayak batu pun Allah. Ya, benyek hati pun bahkan bisa disate. Tapi lamun secara maknawiyah, hati manusia itu bisa keras, bahkan lebih keras daripada batu. Nah kemudian kata Allah, wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Dan kadangkala sesungguhnya sebagian daripada batu itu terpancar darinya sungai-sungai. Kadangkala batu, ada sebuah batu yang memancarkan air sehingga terjadilah sebuah sungai yang besar. Leng gunung-gunung kah, lamun jebol batunya bisa bentuk banyu, bisa membentuk sebuah sungai. Dan kadangkala ada juga wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Ada kalanya juga batu itu terpecah kemudian keluarlah air. Semono atau sesemono batu, bisa batu itu pecah, bisa mengeluarkan air. Makanya batu mah kadang-kadang ada serat-serat batunya ya. Anak urat-urat, kadang-kadang terpecah dari seratan itu keluarlah air. Sedangkan hati kalau sudah keras sulit. Contoh peristiwa sejarah batu selama 40 tahun tertetes oleh tetesan air yang segitu kerasnya batu, bisa bolong itu batu. Batu yang begitu keras bisa tembus, bisa bolong dengan lantaran tetesan air. Kalau terus-menerus diteteskan maka akan hancur itu batu. Tapi kalau hati kalau sudah keras sulit. Nasihat orang bakal mempan, mau'idhah orang bakal mempan. Dinasihati karo wong orang bakal ngrungu, mancing kuping kanan metu kuping. Iku contohnya perumpamaan wong Yahudi iku.
Sudah banyak ayat-ayat Allah, sudah banyak bukti-bukti kebesaran Allah yang dihadapkan kepada mereka, tapi hati mereka tetap keras. Bukan hanya orang-orang Yahudi hidup ya pada zaman Nabi Musa, bahkan orang-orang Yahudi yang hidup pada zaman Nabi Muhammad. Sampai siki wong Yahudi bu atos hati ini, jadi nggak mau menerima kebenaran. Nah kemudian kata Allah, wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Dan sesungguhnya juga sebagian daripada batu itu ada yang turun dari ketinggian menuju yang rendah, ke tempat yang rendah. Min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Banyak bagian nurut. Bukan hukum alam, ya, bukan hukum alam air itu mencari tempat yang lebih rendah, bukan hukum alam, tapi ketentuan Allah. Kalau Allah berkehendak boleh jadi, bisa terjadi air itu bisa naik ke atas. Tapi lamun secara hukum alam mah iya orang mungkin banyak itu munggah di dhuwur banyak mah anane sing dhuwur ning iku secara hukum alami, secara hukum rasio, tapi secara akidah hak kuasa Allah bisa menjadikan air itu dari bawah ke atas. Tapi semua air itu turun ke bawah. Kenapa? Min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Banyak bagi wadining Allah, masa manusia orang wadining Allah. Nah sedangkan wa qulubukum la tata'atsaru wa la talinu wa la takhsha'u. Sedangkan hati kalian wahai orang-orang Yahudi la tata'atsaru, tidak sedikit pun membekas dalam hati kalian tentang ayat-ayat Allah. Apa dampaknya? Tidak berdampak sama sekali di hati kalian. Sudah dibuktikan ayat-ayat Allah, sudah diperlihatkan itu kemujizatan Rasulullah, sudah diperlihatkan semua tanda-tanda kekuasaan Allah, tapi hati kalian orang-orang Yahudi la tata'atsaru, tidak membekas sedikit pun. Wala talinu, dan tidak ada lembut sedikit pun. Atos batinnya. Wala takhsha'u, dan tidak khusyuk sama sekali hatinya. Nah kemudian kata Allah, wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah tidak akan lalai, Allah tidak akan lupa amma ta'maluna, dari apa yang kalian lakukan, dari apa yang kalian kerjakan. Semua yang kalian lakukan, semua yang kalian kerjakan, Allah tidak akan pernah lalai, Allah tidak akan pernah lupa. Semua yang dilakukan fayujazikum, maka dibalas oleh Allah Subhanahu. Nah kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, afatatma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqum minhum. Apakah kalian berambisi wahai umat yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, umat Nabi Muhammad, ayyuminu lakum, agar orang-orang Yahudi mempercayai, mengimani kalian. Sedangkan waqad kana fariqum minhum, sedangkan telah ada segolongan dari mereka, dari pembesar-pembesar mereka, dari pendeta-pendeta Yahudi, yasma'una kalam Allah, yang langsung mendengar kalam Allah fit Taurah, di dalam kitab Taurat. Orang-orang dulu, orang-orang Yahudi jelas perlu mendengar kalam Allah, membaca kitab Taurat, tsumma yuharrifunahu, kemudian mereka merubah-rubahnya. Apa makna sirah orang Islam? Apa kamu ambisi dengan keimanan orang-orang Yahudi? Orang aja kira Allah. Nggak usah terlalu ambisi, nggak usah terlalu nafsu tentang keimanan orang-orang Yahudi. Tugas kalian hanya menyampaikan dakwah. Tugas Rasulullah hanya menyampaikan risalah. Nurut orangnya urusan Allah. Seorang dai, seorang ustaz, seorang pengajar tugasnya hanya ngajar. Nurut orangnya urusan Allah. Lamor dibuka matinya mual bakal dalam senajan di samping masjid rumah. Pengajian gembar-gembornya para pengurus ya. Bapak, saudara-saudara hadir di pengajian, tetap bayar kupingnya budek, hatinya dikunci, mah mual bakal tekan. Tapi kalau hatinya sudah dibuka sama Allah, dapat hidayah walaupun dari jauh, ujung-ujung tekan di pengajian. Nah seperti pun ajar Allah, afatatma'una ayyuminu lakum. Apakah kalian wahai orang-orang yang beriman berambisi agar supaya orang-orang Yahudi itu percaya kepada kalian? Sedangkan dulu mereka sudah ada dari golongan mereka orang-orang yang mendengar kalam Allah, tsumma yuharrifunahu, kemudian mereka merubah-rubah kalam Allah.
Mim ba'di ma aqaluhu, setelah mereka mengetahuinya, setelah mereka memahaminya tentang isi Taurat, bahwa isi Taurat menjelaskan tentang kerasulan Nabi Muhammad sallallahu yang kita Taurat ke bahwa Muhammad itu nabi akhir zaman, ciri-cirinya seperti ini, tapi dirubah-rubah ke wong Yahudi. Makanya sampai siki wong Yahudi ku enak ning umat Islam, wong Nasrani enak ning umat Islam. Dan apa? Kitab mereka yang asli telah dirubah-rubah oleh tangan-tangan jahat. Nah, sedangkan wahum ya'lamun, sesungguhnya dan mereka semua mengetahui bahwa mereka itu orang-orang yang merubah-rubah kitab Allah, orang yang membuat-buat daripada kalam Allah. Maka kata Allah, ayla tatma'u falahum sabiqatun fil kufri, jangan kalian berambisi, jangan kalian rakus, jangan kalian makmak orang-orang yang beriman, falahum sabiqatun fil kufri, karena mereka sudah ada pendahului dalam kekufuran. Udah cuman zaman sirah doang, bukan hanya zaman kalian saja saat ini orang Yahudi pun kafir, zaman bengen ya wis. Kanggo. Makanya orang-orang Yahudi yang mengikuti syariat Nabi Musa dan benar-benar mengikuti syariat Nabi Musa, mereka disebut muslimun. Orang-orang Nasrani yang benar-benar mengikuti Injil dan syariat Nabi Musa, mereka juga disebut muslimun. Makanya dari Nabi Musa, dari Nabi Isa kan ketika merasakan ada akan rasa kekufuran orang-orang Nasrani, dari Nabi Musa, man ansari ilallah. Siapa yang mau menjadi penolong saya karena Allah? Siapa yang mau jadi penolong saya karena Allah? Jadi orang Hawari sampai qalal hawariyuna nahnu ansarullah. Orang-orang Hawari, murid-murid Nabi Isa mengatakan nahnu ansarullah, kami adalah penolong-penolong Allah. Makanya sing nurut Nabi Isa, ngikuti syariat Nabi Musa, Nabi Isa, mereka semua dijamin surga. Orang yang mengikuti syariat Nabi Musa, menjalankan syariat Nabi Musa, mereka juga dijamin surga. Begitu juga umat Nabi Muhammad yang mengikuti syariat Nabi Muhammad, nurut di peraturan syariat Nabi Muhammad, mereka juga dijamin surga di hisab. Makanya umat Nabi Muhammad memang kabeh bakal mancing surga. Umat Islam itu kabeh bakal mancing surga. Cuman ada yang masuk surga bi ghairi hisab, ada juga masuk surga dengan hisab, ada juga masuk surga tapi mampir di neraka. Tapi selama mereka ada akidah dalam hatinya, ada tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, pasti ada harapan masuk surga. Cuman bukan kapan-kapan nih. Boleh 500 tahun nih neraka dicak di mana. Terus beres kabeh dosanya entek, mereka menuju surga. Nah, kemudian kata Allah, wa idza laqul ladina amanu qalu amanna. Ketika orang-orang munafik Yahudi bertemu dengan orang-orang yang beriman, sahabat-sahabat Rasulullah, mereka mengatakan amanna, kami beriman. Makanya orang Yahudi banyak yang masuk Islam, tapi mereka mempunyai sifat munafik. Sehingga bunuh sahabat-sahabat Rasul itu orang Yahudi itu, orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Abu Bakar wasilah syariate matine karo wong munafik. Munafik sapa? Wong Yahudi. Umar bin Khattab ninggale karo wong Yahudi sing mancing Islam, pura-pura mancing Islam. Utsman bin Affan walaupun memang dibunuh oleh umat Islam, tapi bujuk rayuan orang-orang Yahudi yang memberontak. Ali pun demikian. Ali ku sing ngebunuh Abdurrahman bin Muljam. Abdurrahman bin Muljam itu orang yang ahli Quran, hafal Al-Quran, ahli tahajud, ahli sodako. Tapi dia kenapa berani untuk membunuh Ali bin Abi Thalib? Karena otak sudah dicuci dengan otak Yahudi. Wong Yahudi itu merasa bener dewek, kan bu. Lamun gua pun uripe merasa pengen bener dewek, sing lian pada salah, iku otak Yahudi. Makanya Yahudi malah berhenti disalahan kan kon. Lah zaman yang kor ukuran kita uang lah, ya aja manen kor ukuran kita uang. Kor Nabi Muhammad juga mempan wong Yahudi ngeyel. Kamu Nabi Muhammad diaduk sirik, Nabi ini daerah Nabi Musa ditantang deh. Musa, kita mau bakal iman kor sirah, mau bakal percaya kor sirah, lamun kita orang bilang Allah secara nyata, aku orang runjak.
Umpama santri pokoknya kiai ning guru umpama, kamu Ustaz kita mau percaya ning neraka kita mau nganu bukti mah tabok lah ini. Wong Yahudi pun apa bakal wong Yahudi. Wong Yahudi ku mau konon. Sampai kapan ayat, sampai kapan bukti, sampai kapan mukjizat, tapi tetap masih ngeyel. Dengan apa? Bi anna Muhammadan nabiyyun wa huwal mubasysyaru bi fi kitabina. Mereka mengatakan kami beriman sesungguhnya Nabi Muhammad adalah seorang nabi, benar seorang nabi, dan dialah yang diberi kabar gembira di dalam kitab kami. Anak yang kitab Taurat. Itu ketika orang-orang munafik Yahudi bertemu dengan orang-orang mukmin, ngomongin kami percaya bahwa Muhammad adalah Rasulullah, Muhammad adalah orang yang memang diberikan kabar gembira tentang kehadirannya pada akhir zaman di dalam kitab kami. Ketika kependak karawang mukmin. Nah, ketika mereka kembali sebagian mereka kepada sebagian yang lain, maka pemimpin-pemimpin Yahudi, pembesar-pembesar Yahudi yang mereka tidak munafik, yang tidak punya sifat munafik, mereka berkata kepada orang-orang Yahudi munafik, "Atuhadditsunahum bima fatahallahu 'alaikum?" Apakah kalian menceritakan kepada orang-orang yang beriman? Apakah kalian menceritakan kepada umatnya Muhammad tentang apa yang telah Allah jelaskan kepada kalian? Tentang apa yang telah Allah beritahukan kepada kalian? Liuhajukum, agar mereka semua orang yang beriman menghujah kalian di sisi Allah nanti di akhirat. Sirah dongeng-dongeng orang. Sirah cerita-cerita orang ketika sirah ketemu para umat Muhammad, ketemu para orang muslim, sirah cerita orang tentang Allah sudah menjelaskan, sudah memberitahu tentang kebenaran Muhammad. Makanya wong Yahudi itu pembesar-pembesar Yahudi, orang-orang alimnya Yahudi, ulama-ulama Yahudi, mereka semua tahu tentang kebenaran Islam. Cuma karena anak bagian fi qulubihim, anak rasa hasud di hatinya. Ada rasa hasud dalam hati mereka, kegengsian dalam hati mereka, sehingga mereka tidak mau mengakui kebenaran Islam. Awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka zahirkan. Mereka ucapkan di hadapan orang yang beriman, menyatakan kami beriman. Mereka sembunyikan keimanan itu, mereka sembunyikan kekafiran ketika berhadapan dengan dedengkot mereka, pembesar-pembesar Yahudi. Lamun kependak orang muslimah ngomong kami percaya, makanya sing anak biasa, sing zaman si gege, mereka mempercayai kami percaya Muhammad itu Rasul, percaya. Tapi mereka tidak mengimani Nabi Muhammad, Islam itu ajaran baik, Islam itu agama yang baik, mereka percaya tapi tidak mempercayai, mengimani Islam. Wong kita nih, umat Islam kita nih singkat pengaruh, ujung-ujungnya semua agama sama. Oh, gara-gara orang-orang kafir itulah yang dengan cara kelembutan mereka mendekati umat Islam, merayu umat Islam, ujung-ujungnya umat Islam walaupun mereka tidak keluar dari Islam, tapi pemikiran mereka keluar daripada pemikiran Islam, menyatakan bahwa semua agama sama, Tuhannya satu, kan ya? Tuhannya satu, agamanya sama, Islam, Kristen, Hindu, Buddha semua sama. Sedangkan dalam akidah Islamiyah, inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang mulia di sisi Allah, yang diterima di sisi Allah adalah Islam. Cuman lamun kira-kira guna apa sosial, guna hubungan, guna muamalah aja sampai kita mengucapkan yang harapannya, umpama ning hadapan wong Kristen agama Islam, agama Allah. Agama Islam si paling ngomong langsung itu artinya tidak menjaga kebersamaan, tidak menjaga persatuan. Tapi kita harus punya keyakinan bahwa agama yang paling mulia hanya satu, yaitu agama Islam. Agama Islam itu kudu cuma agama Nabi Muhammad. Agama Islam itu agama yang memang Allah ridhoi, dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Nabi Adam mengajarkan Islam, kepasrahan diri kepada Allah. Turun kepada Nabi Sis anaknya, ngajarkan tentang ketauhidan, tentang kepasrahan kepada Allah.
turun semua para nabi dan rasul mengajarkan tentang keislaman. Washhad bi annana muslimun, dan saksikanlah sesungguhnya kami adalah orang-orang yang muslim. Kabeh pun. Makanya jangan ngomong jadi agama samawi, kok siji agama Islam, loro agama Yahudi, kedua agama Yahudi mau udah agama samawi, Nasrani mau udah agama samawi. Agama samawi itu masih siji Islam. Tapi lamun kitab samawi, tapi kan ada 4. Ya, kalau kitab samawi ada 4. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Itu artinya kitab samawi, kitab yang langsung Allah turunkan dari langit. Tapi lamun agama samawi cuma siji, Islam doang. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun.